Pak SBY berkuasa 2 periode, Pak Jokowi berkuasa juga 2 periode. Ya, pengalamannya banyak sekali. Yang saya pikir masukan-masukan itu diperlukan. Dan kehadiran tokoh-tokoh seperti ini ya dalam Koalisi Indonesia Maju juga menurut saya memberikan tambahan kekuatan ya bagi Koalisi Indonesia Maju ke depan dalam memperkuat pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran ke depan. Yang paling penting menurut kami hari ini, mari sama-sama kita menggelorakan ya, mengglorifikasi jalan politik persatuan yang sudah digariskan oleh kedua pemimpin kita ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, dua pemimpin kita ini telah mengambil jalan politik persatuan untuk kemajuan. Jalan politik persatuan. Itu yang menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga itu. Karena dua pemimpin ini yakin betul bahwa politik persatuan itu sangat dibutuhkan bagi bangsa ini. Jadi nggak benar tuh ya kalau di media sosial, di media-media mainstream menyebutkan ini ada keretakan antara menjadi Pak tugas Prabowo media dan Pak juga Jokowi, untuk mempersatukan kita semua. Jangan jadi kombur molotov juga. Enggak, pertanyaannya itu tidak benar berarti ya. Jadi saya pikir Pak Jokowi dan Pak Prabowo telah menjalankan tugas sejarahnya mempersatukan bangsa ini ya sebagai sebuah kekuatan untuk membuat Indonesia maju ke depan. Mbak Irma, kalau Anda melihat pernyataan PSB ini seperti apa, Mbak Irma? Iya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Anto, teman lama saya, bahwa itu kan dalam acara internal, ya kan. Tapi gini, Presiden Republik Indonesia itu yang disebut matahari, ya kan. Dan matahari itu bukan hanya menerangi, menghidupkan ekosistem, memberikan kehidupan kepada semua makhluk di bumi. Artinya secara analogi bahwa itu adalah yang berkuasa tertinggi. Apakah itu matahari di partai, apakah matahari di republik ini. Namun, ini kan kita melihat bahwa matahari pasti akan silam juga. Iya kan, tidak mungkin bersinar selamanya. Saya merasa bahwa pernah ada lagunya Bimbo ya, matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri. Ketika matahari silam, rembulan itu kan juga indah ya. Kalau menurut saya, banyak orang membuat puisi tentang rembulan. Rembulan itu bersinar karena ada matahari. Jadi ketika silam, saya pikir nanti tentu matahari akan berganti. Dulu Pak SBY, sekarang mataharinya menjadi AHY. Pak SBY-nya tetap bersinar sebagai rembulan karena sudah silam dan tetap bersinar dan tetap indah. Saya pikir Pak Jokowi juga yang dimaksud dalam analogi dua matahari itu, satu telah silam, yang satunya akan menjadi rembulan yang tetap menerangi. Enggak, Pak SBY ngomongnya matahari lebih dari satu. Iya, matahari itu analogi. Nyebutnya matahari satu, matahari dua, kan analogi. Bahkan tiga. Bahwa dalam galaksi ini nggak mungkin ada dua matahari. Jadi ketika matahari silam, kalau saya bilang sih, ya matahari dan rembulan yang sama-sama indahnya. Jadi itulah pentingnya ngomongin galaksi gitu loh. Itulah pentingnya. Benar nggak Mas Anto? Harus ada narasumber perempuan. Jadi melihat perspektif keindahan rembulan. Gitu. Jadi ini bagus juga. Intinya begini, memang kadang-kadang kita ada confuse barangkali atau kebingung ketika ada transisi pemerintahan. Ini kita kan sekarang dalam konteks transisi pemerintahan ini. Pemerintahan Pak Jokowi sudah hampir berakhir. Sementara Pak Prabowo sudah sebagai presiden terpilih, siap-siap sudah menyiapkan kabinetnya, barangkali strukturnya, nanti mungkin juga orang-orangnya, dan mulai tanggal 20 akan ada matahari baru. Nah, kami misalnya Partai Demokrat menganggap bahwa kami punya tugas adalah mengawal agar transisi ini berjalan dengan baik. Satu matahari dalam satu periode. Pada titik matahari sekarang Pak Jokowi masih tetap sebagai matahari kita, pemimpin bangsa kita sampai waktunya berakhir dan pada tanggal 20 Oktober nanti muncul matahari baru. Pada titik itu Pak Jokowi sebagai matahari, dia kemudian menjadi rembulan. Akan menjadi rembulan. Tapi yang tetap indah. Saya sih nggak langsung rembulan tuh bagus lah, lagu dangdut juga bagus, rembulan tetap akan bersinar lagi gitu ya, dangdut tuh ada begitu tuh. Tapi yang mau saya katakan, menyambung tadi ya, transisi lalu ada yang silam ada yang naik itu, dibutuhkan soft landing. Betul kan? Sehingga semua orang akan tepuk tangan, lalu ya kita tanggal 20 Oktober
akan punya matahari baru bagi Indonesia sesuai jadwal, sesuai hasil pemilu gitu. Nah, yang disebut dengan soft landing ini yang mau saya katakan adalah jangan-jangan ini seperti film juga. Besok kita bicara tentang hari ini. Jadi semua orang itu dilihat track recordnya. Pernah bicara apa, seperti Fufu Fafa dan lain-lain itulah. Enggak, maksud saya gini, apa? Besok kita bicara tentang hari ini apa? Rakyat itu lagi gimana tentang soft landing ini. Apakah crash atau soft? Lah kemudian ketika muncul matahari baru, maka disitulah matahari baru akan berhadapan dengan ini theoretically ya, akan berhadapan dengan apakah perlu berpihak kepada seseorang atau memihak rakyat. Dan saya yakin seorang matahari baru ini, seorang matahari baru pada saat dia akan menjalankan tugas, dia akan memihak kepada rakyat. Emang matahari yang sekarang gak memihak rakyat? Apa nah? Bukan. Ketika dia dilantik, dia ketika ada kepentingan-kepentingan masa lalu, tantangan global, kepentingan-kepentingan lain, bahkan menurut saya kepentingan media sosial pun dia akan mengatakan tidak. Kepentingan bangsa dan negara itu lebih penting. Kita sedang bicara tentang pasca 20 Oktober nih, yang nanti bisa kita analisis setelah 20 Oktober. Saya pikir, saya sepakat bahwa ini kan gini, ini kan ada koalisi Indonesia Maju, ya, yang mau berlayar bersama-sama menuju ke Indonesia Emas, ya. Nah, ada matahari-matahari di orbit yang partai masing-masing yang tujuannya sama. Saya pikir kalau crash landing, itu kan berarti pilotnya atau pesawatnya ada masalah, ya kan? Mudah-mudahan nggak terjadi ya, Abang Ege. Jadi kalau kita melihat bahwa agenda dari Pak Prabowo sebagai presiden itu adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sehingga kita mengharapkan transisi ini bukan dari orang yang beroposisi. Yang beroposisi, pernah beroposisi pun akhirnya bergabung seperti Demokrat. Iya kan? Artinya nahkodanya nanti adalah Pak Prabowo yang akan berlayar menuju ke Indonesia Emas. Dan masing-masing memiliki tugas yang sudah disepakati kalau saya melihatnya seperti kapal berlayar gitu. Pak Bang Andi SBY, kan orang Bugis. 2014 kita sudah melakukan transisi yang dengan baik. 2014 yaitu Pak SBY menyelesaikan masa jabatannya, kemudian Pak Jokowi kemudian melanjutkan dalam sebuah pemerintahan baru selama 10 tahun kemudian. Dan transisi 2014 itu boleh dikata satu model baru dalam proses transisi pemerintahan Indonesia. Sebelum-sebelumnya hampir tidak ada transisi pemerintahan yang smooth, yang kalau soft landing yang dikatakan kan oleh baru ke reformasi aja kan, setelah itu ya, juga tapi kita harapkan juga 2024 ini bisa juga ada proses transisi pemerintahan yang juga mulus dan setelah itu pemimpin baru kemudian menjalankan tugasnya selama 5 tahun dan kalau terpilih lagi 5 tahun lagi. Nah, 2 periode saja. Kenapa? Ada kekhawatiran lebih dari 2 periode? Konstitusi mengatakan begitu. Nah itulah, ini Demokrat ini suka ada ujungnya kalimatnya begitu. Nah sebentar. Konstitusi bilang begitu. Iya sepakat. Nah saya belum mendengarkan pendapat Bang Habib. Tapi nanti mengenai pernyataan Adi Praetno bahwa ini kayaknya menyindir Pak Jokowi yang masih ingin cawe-cawe ketika Pak Prabowo jadi presiden. Tapi nanti ditanggapi. Kita jeda dulu sejenak. Kami kembali setelah